Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Halo anak-anak saleh dan salihah. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Sekali lagi ya. Kaifa halukum jami'an bi khair walhamdulillah. Masya Allah, semoga anak saleh dan salihah beserta keluarga, ayah bunda di rumah dimanapun kalian berada, selalu Allah limpahkan keberkahan ya, nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, dan tentunya semangat di setiap pembelajaran di hari ini dan seterusnya. Oke deh, kembali lagi bersama Pak Ihsan Abdillah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yang insya Allah kita akan belajar tentang memahami makna doa sebelum dan sesudah makan. Berikut pembelajaran yang ketujuh, yaitu tentang berkasih sayang kepada sesama. Oke deh, sebelum Pak Ihsan lanjutkan, Pak Ihsan mengingatkan buat kalian yang belum mencium tangan kedua orang tua dan berdoa, yuk jangan lupa cium tangan orang tua dulu ya. Oke deh, jangan lupa cium tangan ya. Dan Pak Ihsan selanjutnya akan mengajak, yuk kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan pembelajaran kita di hari ini dan seterusnya. Angkat kedua tangannya, kita berdoa kepada Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, Pak Ihsan cium tangan udah, berdoa udah. Nah selanjutnya, oke deh, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Pak Ihsan, yaitu ingin kalian memahami, membaca, menulis, dan menghafal daripada doa sebelum dan sesudah makan. Dan juga kalian mampu menyebutkan sikap berkasih sayang kepada sesama. Oke deh, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini ya. Pasti udah gak sabar mau belajar. Namun sebelum itu Pak Ihsan mau cek sound dulu, mau lihat semangatnya sudah sampai mana anak saleh dan salihah. Oke, semangat ya. Kalau kau cinta Allah bilang cinta, cinta. Bisa? Bisa dong. Sekali lagi. Kalau kau cinta Allah bilang cinta, cinta. Kalau kau cinta Rasul bilang cinta, cinta. Kalau kau cinta Allah dan cinta Rasulullah, mari teriakan takbir sama-sama, Allahu Akbar. Mari teriakan takbir sama-sama, Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, sepertinya sudah mulai fokus, mulai semangat dalam menuntut ilmunya Allah, ilmu yang mana kita wajib untuk selalu istiqomah menggali, mencari, dan mengamalkan, yaitu ilmu agama. Oke deh, pembelajaran pendidikan agama Islam bab 6, memahami makna doa sebelum dan sesudah makan dan juga berkasih sayang terhadap sesama. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saleh dan salihah, yuk kita sama-sama mempelajari makna doa sebelum dan sesudah makan. Ayo, siapa yang sebelumnya sudah pernah belajar? Ada yang bisa membacakan? Sepertinya melihat dari evaluasi yang kemarin, sudah sebagian besar sudah hafal ya doa sebelum dan sesudah makan. Nah, daripada itu dengarkan baik-baik yuk, daripada bacaan doa sebelum makan dan sesudah makan. Dengarkan baik-baik
kalian simak dan kalian ikuti di rumah. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah, berikanlah keberkahan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, sudah mendengarkan bacaan daripada doa sebelum makan. Nah, selanjutnya dengarkan baik-baik kembali ya, doa sesudah makan. Dengarkan, kalian simak dan ikuti di rumah. Bisa kalian baca juga di buku PAI kalian di halaman 49. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang Islam. Alhamdulillah, tadi kalian sudah mendengarkan daripada doa sebelum dan sesudah makan. Pak Ihsan, sebenarnya apa sih maksud daripada kalau kita sebelum makan dan sesudah makan kita harus berdoa kepada Allah? Nah, dengarkan baik-baik ya anak saleh dan salihah, bahwasanya kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar bahwasanya segala rizki yang diberikan kepada kita, salah satunya rizki daripada makan dan minum, yang akan membawa keberkahan dan kebaikan kepada kita, sehingga terbebas dari segala kejahatan dan nafsu syaitan. Jadi semua rizki yang Allah berikan akan semakin berkah dan membawa kebaikan bagi tubuh kita. Pasti mau kan segala apa yang kita makan membawa keberkahan bagi diri kita, tubuh menjadi sehat, menjadi kuat. Nah, itu salah satu daripada hikmah kenapa sih kita harus berdoa sebelum makan. Dan doa sesudah makan maksudnya apa sih? Nah, doa sesudah makan mengajarkan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah memberikan daripada rizki, kenikmatan berupa makanan dan minuman kepada kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang Allah uji daripada kekurangan makan dan minum. Oleh karenanya kita yang alhamdulillah Allah cukupkan rizkinya, Allah cukupkan daripada makan minumnya, makanya kita mengungkapkan rasa syukur tiada terkira kepada Allah lewat doa yang tadi kita baca, doa sesudah makan. Ya kan? Kalau kalian perhatikan, segala puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami
orang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah sedikit daripada hikmah kenapa sih kita harus berdoa sebelum makan dan berdoa sesudah makan. Nah, sudah mulai paham kan bahwasanya doa sebelum makan dan doa sesudah makan itu penting ya. Dan yang tadi Pak Ihsan ulang lagi, kalau sebelum makan agar apa yang menjadi rizki makan dan minum kita membawa keberkahan bagi diri kita dan terjaga daripada nafsu dan kejahatan syaitan. Karena ada satu riwayat bahwasannya kalau kita makan am tanpa berdoa terlebih dahulu, setan ikut makan. Nah, siapa yang mau setan ikut makan? Pasti nggak ada yang mau kan? Pernah nggak kalian merasa kalau lagi makan banyak terus tiba-tiba kalian tetap ngerasa nggak kenyang-kenyang? Bisa jadi kalian lupa berdoa sehingga tidak diberikan nikmat daripada rasa cukup di dalam perut kalian. Oleh karenanya sebelum makan berdoa. Dan sesudah makan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang memberikan rizki makan dan minum kepada kita berdoa juga. Paham? Oke deh. Nah, selanjutnya yang terpenting nih, kita sudah berdoa sebelum makan dan nanti kalau sesudah makan sudah berdoa. Apakah ada adab daripada makan dan minum, tata cara makan dan minum yang baik dan benar sesuai sunnahnya Nabi? Ada banget. Ke kamar mandi aja ada. Mau misalnya kemana-mana ada, mau belajar ada. Sebenarnya semua yang ada di kehidupan dunia ini ada adab atau akhlak tata cara yang baik yang diajarkan oleh baginda Nabi. Apa itu dalam makan dan minum? Nah, anak saleh dan salihah, dengarkan baik-baik. Yang pertama yaitu kalian awali sebelum makan mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan yang bersih. Kan sebelum makan biasanya kita main ya, atau belajar, atau baru bangun tidur, atau habis bantu ayah bunda. Nah, karena ditakutkan tangan kita kotor, oleh karenanya kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan agar bersih dari kuman dan najis. Yang kedua selanjutnya adalah adab daripada makan dan minum, yaitu duduk. Boleh nggak makan sambil berdiri? Tentu nggak boleh ya. Nabi mengajarkan kepada kita untuk duduk yang baik. Kenapa sih kita harus duduk? Karena menurut kesehatan, ilmu kedokteran, makan sambil duduk lebih menyehatkan. Dan yang ketiga, tidak bergurau, tidak berbicara ketika makan. Nah, kalau makan sambil ngobrol, woi. Nah, itu tidak diperkenankan ya, karena bisa apa? Bahaya. Apa itu bahayanya Pak Ihsan? Keselak. Nah, tahu kan? Selanjutnya, apalagi sih Pak Ihsan adab daripada makan dan minum? Yang terpenting tadi sudah disebutkan, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nah, ini yang terpenting, yang paling utama, yang kalian makan haruslah makanan halal. Boleh nggak sih makan dari hasil mencuri? Tidak boleh. Boleh nggak sih makan dari hasil korupsi? Tidak boleh. Bolehkah daripada makan makanan yang haram, misalnya daging babi atau anjing? Tidak boleh. Nah, harus dengan makanan yang halal, yang baik,
lagi menyehatkan. Selanjutnya adalah tidak berlebihan dalam makan. Siapa di sini yang suka makan berlebihan? Udah ngambil permen, ngambil kue, ngambil ayam bakar, nasi goreng, roti bakar, masih kurang juga. Ya Allah, jangan berlebihan ya anak saleh dan salihah daripada makan dan minum, karena itu adalah perbuatan israf atau berlebihan. Sungguh orang yang israf atau yang mubazir adalah saudaranya setan. Siapa yang mau punya saudara setan? Pak Ihsan nggak mau? Nah, semoga kalian tidak menjadi orang yang berlebih-lebihan ya. Dan selanjutnya, kalau makan dengan tenang, dengan khusyuk, tidak terburu-buru. Dan kalau makan dikunyahnya pelan-pelan sampai halus. Karena Nabi Muhammad SAW dari beberapa riwayat sampai 30 kali mengunyah. Wallahu a'lamu bissawab, sampai halus. Karena makanan yang semakin halus yang kita kunyah lalu masuk ke dalam perut kita, maka pencernaan kita akan lebih mudah daripada makan. Jadi daripada makan yang misalnya ngunyahnya sekali jadi masih kaku, nah itu pencernaannya akan semakin sulit mencerna makanan tersebut. Oleh karenanya makanlah dengan tenang, tidak terburu-buru, dan kunyahlah sampai halus daripada makan tersebut. Misalnya makan nasi dikunyah sampai halus baru ditelan. Itulah sedikit daripada adab makan dan minum yang alhamdulillah kita pelajari pada hari ini. Semoga membawa keberkahan buat kalian, menguatkan pemahaman kalian, dan jangan lupa diamalkan ya. Nah, itu daripada pembelajaran kita di hari ini tentang hikmah membaca doa sebelum dan sesudah makan, dan adab daripada makan dan minum. Oke deh, lalu Pak Ihsan, pelajaran yang Pak Ihsan masuk tentang berkasih sayang kepada sesama apa sih? Dan hubungannya apa sih tentang makan dan minum? Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, tentu ada hubungannya. Kita diwajibkan di dalam syariat agama Allah, agama kita Islam yang mulia, agar selalu berkasih sayang kepada sesama. Kepada siapa aja sih Pak Ihsan? Kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga, dan kepada siapapun. Nah, karena kita hakikatnya sebagai seorang muslim dan muslimah, kita bersaudara. Pak Ihsan dan kalian itu bersaudara, saudara dalam seiman dan seislam gitu. Nah, kalau udah bersaudara harus berkasih sayang ya. Boleh nggak marah-marah? Nggak boleh. Marahnya misal pernah boleh. Nah, namun jangan berlarut-larut, harus saling memaafkan. Kepada orang tua harus saling berkasih sayang. Kenapa kita harus berkasih sayang kepada orang tua? Masih nanya, kenapa harus kasih sayang kepada orang tua? Anak soleh dan solihah, siapa sih yang melahirkan kita? Siapa yang membesarkan kita? Siapa yang rela bangun malam, tengah malam karena kita menangis untuk menenangkan kita, memberi susu kita? Pak Ihsan dan kalian pun sama. Kita wajib berkasih sayang kepada orang tua. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Coba bayangkan kalau kalian dilahirkan, lalu misalnya na'udzubillah orang tua kalian membuang kalian. Tanpa orang tua kalian tidak akan bisa hidup seperti sekarang ini. Allah berikan rizki, pakaian, ilmu pengetahuan, tentunya cara berjalan, cara makan, cara minum, karena orang tua. Jadi udah tahu kan kenapa kita harus berkasih sayang kepada orang tua? Karena kita wajib
berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau kita sampai membantah, misal cuman ngomong kepada orang tua, sungguh itu termasuk durhaka kepada orang tua. Siapa yang mau jadi anak durhaka? Paisan gak mau. Siapa yang mau jadi anak yang membantah orang tua? Paisan juga gak mau. Semoga anak soleh dan solihah tidak membantah, tidak durhaka kepada orang tua ya. Berkasih sayanglah kepada orang tua, hormati orang tuamu, cintai orang tuamu, sayangi orang tuamu. Jangan kau musuhi, jangan kau marahi, jangan kau benci. Dan yang utama, selalu mendoakan mereka. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang kedua, berkasih sayang selain kepada orang tua, apalagi Pak Ihsan, kepada guru. Pak Ihsan mau tanya, kira-kira kalau tanpa guru kalian bisa pinter apa enggak? Kalian ngerti ilmu pengetahuan atau enggak? Kalian ngerti ilmu-ilmu yang kalian pelajari sekarang bisa apa enggak kalau tanpa guru? Bahkan ada salah satu pepatah, jika tidak karena guruku, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Tuh, dari pepatah itu mengajarkan kita agar selalu berkasih sayang kepada guru kita, menghormatinya, tidak membantahnya, berkata sopan kepadanya, tidak mencaci maki dirinya, dan selalu berkata yang baik kepadanya. Termasuk tadi kepada orang tua, sama. Orang tua di rumah adalah orang tua kalian, dan guru adalah orang tua kalian di sekolah. Oleh karenanya berkasih sayanglah kalian, jangan aneh-aneh, jangan macem-macem. Karena Pak Ihsan pastikan orang yang durhaka kepada orang tua dan guru sungguh tidak akan ada kebahagiaan dunia akhirat. Mungkin dunia bisa bahagia, namun Pak Ihsan pastikan akhirat tidak akan pernah bahagia. Tuh, pentingnya kita berkasih sayang. Dan selanjutnya kita harus berkasih sayang kepada siapa? Kepada tetangga. Pasti kalian punya tetangga di rumah kan? Kanan dan kiri. Nah, oleh karenanya kita dianjurkan secara syariat agar kita selalu berbuat baik, bersikap baik kepada tetangga kita. Nah, dengan cara apa sih Pak Ihsan? Misal anak soleh dan solihah, ayah bundanya masaknya banyak. Nah, bisa memberikan sedikit makanan ke tetangga kita, memberikan sedikit makanan ke tetangga kita, kanan kiri atau siapapun. Nah, gitu. Terus apa lagi? Tidak menggosip, tidak mencaci maki, tetap bersikap baik. Kalau tetangga butuh bantuan, dibantu, karena kita saling membantu. Nanti kalau kita kesusahan, nanti tetangga kita yang bantu. Itulah daripada hikmah berkasih sayang kepada tetangga. Nah, anak soleh dan solihah. Dan yang terakhir, anak soleh dan solihah, yaitu kita berkasih sayang kepada teman-teman kita. Jangan saling marah-marah, jangan saling berantem, jangan saling menghina, jangan saling menyakiti. Salinglah menyapa dengan mengucap salam. Misalnya nih Pak Ihsan ketemu teman Pak Ihsan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu ya, dimanapun engkau berada. Gitu, bersikap baik, bukan pas melihat dia, woi jelek. Nah, nggak boleh saling mengatai atau menghina. Woi hitam, tuh jangan menghina. Kita tidak boleh menghina ya kepada sesama teman. Kita harus berkasih sayang, saling bantu.
Sama kayak yang misalnya tetangga, kalau teman ada kesulitan kita bantu, kalau teman sedang tertimpa musibah kita bantu. Itulah hakikat daripada kita selalu berkasih sayang kepada semuanya, orang tua, guru, tetangga, teman, dan siapapun yang kamu temui dimanapun kau berada. Nah, sudah paham kan pembelajaran kita di hari ini? Pendidikan agama Islam daripada makna daripada doa sebelum dan sesudah makan, berikut daripada adab-adab dalam makan dan minum, dan kita hubungkan dengan selalu berkasih sayang kepada sesama, orang tua, guru, teman, dan tetangga, dan siapapun yang kalian temui. Saling berkasih sayang, karena sekali lagi kenapa kita harus saling berkasih sayang? Karena Allah Tuhan kita yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita hambanya. Allah tidak berkasih sayang kepada umat Islam saja, namun kepada seluruh umat, seluruh makhluk di muka bumi. Walaupun orang-orang ada yang tidak menyembahnya, tidak mengimaninya, namun Allah tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sebagaimana surah Al-Fatihah ayat keberapa? Ayo coba kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itulah daripada dalil Al-Quran. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena Allah menunjukkan bahwasanya Allah Maha Penyayang, kita harus saling menyayangi sesama kita, yang terutama kepada kedua orang tua kita. Oke deh. Oke anak soleh, sudah paham dan kenapa daripada kita menghubungkan dari yang tadi makan dengan berkasih sayang. Nah, salah satunya apa? Kalau makan harus bersyukur. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak seperti kita, berkecukupan, Allah berkahi rizki. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan, yang tertimpa musibah. Oleh karenanya, daripada kita beradab dalam makan dan minum, kita harus bersyukur kepada Allah dan jangan berlebihan. Jangan suka buang makanan. Kalau bisa, kalau lebih makanannya dibagi kepada sesama, mau teman, saudara, tetangga, siapapun, karena itu adalah bukti kepedulianmu kepada sesama. Jadi tidak menjadi orang yang berlebihan, namun menjadi orang yang selalu peduli kepada sesama orang beriman. Tidak hanya yang beriman, siapapun yang berlainan agama, kita juga harus saling bantu. Oke, sudah paham? Jadilah kalian anak saleh dan salihah yang selalu bersyukur dan tidak berlebih-lebihan. Awali dengan doa, tutup dengan doa, dan berkasih sayanglah kalian kepada siapapun, terutama kepada orang tua. Oke? Paham? Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Ambillah ridho orang tuamu, jadilah kamu anak yang saleh dan salihah. Pak Ihsan berdoa semoga engkau anak saleh dan salihah menjadi pribadi yang takwa, istiqomah, islami, dan berakhlakul karimah. Itulah sedikit pembelajaran dari Pak Ihsan tentang adab makan dan minum, dan daripada makna doa sebelum dan sesudah makan. Dan yang terpenting adalah kita selalu berkasih sayang kepada sesama. Oke deh, itu pembelajaran dari Pak Ihsan. Tetap semangat, jangan lupa diamalkan. Jadilah anak yang saleh dan salihah, kebanggaan orang tua, bangsa, dan agama. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Oke deh, Pak Ihsan tutup pembelajaran PAI pada hari ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan.
tetap semangat, dan semangat Kak Isan tutup seperti biasa. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you next time. Anak saleh dan salihah.